Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Liah Badriah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Pramesti Santosa dengan NPM 2215401 selaku moderator dari kelompok 3. Izin untuk memulai diskusi kali ini mengenai dampak perubahan iklim terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Di sini saya juga ditemani oleh 4 rekan saya, diantaranya ada Anissa Nurjana, Alifah Nur Jahran, Sylvia Susanti, dan Najmi Miftahul Palah. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama, apa itu perubahan iklim dan apa faktor penyebabnya. Yang kedua, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kerusakan habitat satwa liar. Dan yang keempat, bagaimana langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem hutan dari dampak perubahan iklim. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yaitu studi literatur untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Nah, melalui studi literatur, penelitian memperoleh gambaran menyeluruh mengenai teori, konsep, dan temuan empiris terkait topik tersebut yang memberikan dasar teoritis kuat bagi penelitian. Metode ini juga membantu menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas dan menunjukkan relevansi serta signifikans studinya. Dengan mengakses berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah dan laporan riset, penelitian dapat memahami perubahan iklim, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan statistik dalam cuaca yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, biasanya beberapa dekade atau lebih. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan gas rumah kaca atau biasanya disebut sebagai GRK, seperti karbon dioksida CO2 dan metana CH4. Salah satu aspek yang paling terlihat adalah peningkatan suhu global yang secara langsung berkontribusi pada meningkatnya penguapan di berbagai wilayah. Pemanasan global menggambarkan peningkatan suhu rata-rata. Karena suhu bumi telah meningkat, hal itu menyebabkan perubahan secara signifikan. Untuk materi yang selanjutnya mengenai apa faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya perubahan iklim, diantaranya yaitu yang pertama, faktor abiotik seperti suhu udara, curah hujan, dan permukaan air laut. Yang kedua, faktor biotik dipengaruhi oleh populasi yang tinggal di bumi. Yang selanjutnya, perubahan iklim juga bisa diamati melalui perubahan atau pola cuaca yang biasanya terjadi dalam jangka panjang. Perubahan ini dapat mengakibatkan fluktuasi suhu dan temperatur udara dalam kondisi tertentu. Iklim juga dapat dipengaruhi oleh perubahan signifikan dalam kondisi iklimnya yang banyak mempengaruhi fenomena cuaca seperti curah hujan ekstrim. Setelah kita mengetahui definisi perubahan iklim dan faktor penyebab terjadinya perubahan iklim tersebut, terdapat dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kekeringan. Yang kedua, kehilangan spesies. Yang ketiga, perubahan suhu dan curah hujan mempengaruhi interaksi antar spesies. Dan yang keempat, laju kepunahan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim mempengaruhi ekosistem hutan.
Perubahan iklim ini merupakan fenomena global dan dampaknya akan terasa di seluruh penjuru dunia. Pemanasan global disebabkan oleh efek gas rumah kaca di atmosfer yang mengubah cara atmosfer ini menyerap energi. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di hutan dan memerlukan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dampak signifikan perubahan iklim ini antara lain perubahan musim yang tidak teratur dan bencana ekologi seperti banjir dan juga kekeringan yang datang silih berganti dan menimbulkan kerugian nyata. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan gaya hidup sebagian orang. Panjangnya musim kemarau dan juga memendeknya musim hujan akan menyebabkan berkurangnya jumlah sumber daya air, termasuk mata air di kawasan hutan tersebut. Nah, hal ini juga akan mengurangi pasokan air setempat sehingga memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Dari segi sumber daya hayati, musim kemarau yang berkepanjangan seringkali mengakibatkan kebakaran hutan, sehingga masyarakat kekurangan kayu bakar, dan dari segi keanekaragaman hayati, kebakaran hutan ini akan mengakibatkan hilangnya beberapa jenis vegetasi. Dalam ekosistem hutan, perubahan iklim berarti harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan fungsinya secara lestari dan juga berkelanjutan. Nah, langkah-langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim antara lain yaitu meningkatkan ketahanan lingkungan dan masyarakat terhadap kondisi iklim atau cuaca buruk. Sehingga hal ini akan mengurangi tingkat keparahan apabila adanya bencana. Kegiatan diversifikasi pangan merupakan salah satu cara untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dan konsentrasi karbon dioksida akan mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem, interaksi ekologi antar spesies, dan distribusi geografis spesies yang menyebabkan perubahan keanekaragaman spesies dan ekologi mempengaruhi sisa-sisa sistem. Potensi dampak perubahan iklim terhadap hutan tropis ini bergantung pada keterpaparan dan kerentanan. Hutan tropis rentan terhadap berbagai pemicu perubahan iklim dan variabilitasnya, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti perubahan penggunaan lahan dan juga polusi yang akan meningkatkan dampak perubahan iklim, yang mana perubahan lahan dan juga polusi ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaruh perubahan iklim di berbagai hutan. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan bagian penting dari hutan hujan dari perspektif perubahan iklim. Nah, perubahan kecil pada suhu dan curah hujan ini diperkirakan akan berdampak serius pada hutan tropis dataran tinggi. Faktanya, perubahan iklim telah menyebabkan kepunahan spesies. Studi mengenai perubahan kawasan hutan tropis ini dari sejak zaman es terakhir menunjukkan bahwa komposisi spesies dan ekosistem sensitif terhadap perubahan iklim. Contohnya ada di hutan hujan Amazon. Beberapa penelitian memperkirakan bahwa pohon-pohon di hutan itu akan mati karena hutan akan digantikan secara massal oleh padang rumput. Sensitivitas hutan hujan tropis terhadap iklim semakin meningkat seiring dengan meningkatnya interaksi dengan fragmentasi hutan yang luas dan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu hutan awan tropis. Hutan awan tropis ini sangat rentan karena terletak di daerah dengan lereng curam dan kondisi iklim yang sangat spesifik. Pemanasan atmosfer meningkatkan tutupan awan dan peredaman awan yang berkepanjangan yang akan menghasilkan uap air bagi spesies hutan awan tropis.
Habitat spesies ini akan bertambah ke arah pegunungan seiring dengan surutnya awan, sehingga akan memaksakan menempati wilayah yang semakin mengecil. Yang selanjutnya yaitu hutan tropis kering. Hutan tropis kering ini adalah suatu ekosistem yang dimana wilayahnya itu semi kering yang sangat sensitif terhadap perubahan curah hujan, yang dapat mempengaruhi produktivitas vegetasi dan kelangsungan hidup tanaman. Hutan tropis kering ini paling terkena dampak kekeringan dan kebakaran. Musim kemarau yang lebih panjang akan menyebabkan kekeringan yang lebih besar dan juga menjadikan sistem hutan itu lebih rentan terhadap kebakaran. Namun dengan seiring meningkatnya kebakaran dari waktu ke waktu, akan semakin sedikit pula vegetasi yang mudah terbakar, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan lebih sedikit kebakaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4, hutan bakau. Hutan bakau juga telah diidentifikasi sebagai salah satu tipe hutan yang paling terancam akibat perubahan iklim. Ancaman utama terhadap hutan bakau ini timbul dari kenaikan permukaan air laut dan perubahan terkait dalam dinamika sedimen, erosi, dan juga salinitas. Kenaikan permukaan laut diperkirakan akan terjadi 2 kali lebih cepat dari laju akumulasi sedimen atau yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup hutan bakau, yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah di banyak wilayah delta. Hutan bakau juga akan terpengaruhi oleh perubahan atmosfer lainnya, seperti kenaikan suhu, kadar karbon dioksida, dan badai. Pengeringan hutan bakau sangat merusak karena kekeringan di Senegal dan Gambia setelah berdampak pada hutan bakau. Hutan tropis pada umumnya dan khususnya hutan utuh dapat terkena berbagai tekanan iklim. Namun banyak ilmuwan yang khawatir bahwa kapasitas adaptasi hutan tidak cukup untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim yang dialami selama ini. Wawasan dari model iklim dan vegetasi menunjukkan bahwa pemanasan global memerlukan laju migrasi yang jauh lebih cepat dibandingkan laju migrasi pasca glasial yang diamati sebelumnya. Oleh karena itu, pemanasan global dapat mengurangi keanekaragaman hayati dengan mendukung spesies yang oportunistik dan sering bermigrasi. Hutan tropis rentan terhadap perubahan iklim, sehingga pengelolaan dan upaya konservasi saat ini harus mempertimbangkan ancaman perubahan iklim dan bertujuan untuk mengurangi kerentanan. Selain itu juga, meskipun model-model tersebut telah digunakan untuk mempelajari kerentanan hutan tropis terhadap perubahan iklim, ketidakpastian yang melekat pada model-model ekosistem dan skenario iklim akan membatasi penggunaannya oleh para pengelola hutan dan pembuat kebijakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap kerusakan habitat satwa liar. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan seperti kehutanan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Sektor kehutanan memiliki peran ganda dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Pada satu sisi, kerusakan dan deforestasi hutan dapat menjadi sumber emisi karbon ke atmosfer. Namun, di sisi lain, hutan juga mampu menyerap dan menyimpan karbon melalui proses fotosintesis dan biomasa hutan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
Nah, hutan juga berperan penting dalam mencegah dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, hutan juga memberikan manfaat lingkungan seperti penyediaan air bersih dan habitat bagi satwa liar, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pelestarian hutan menjadi kunci dalam upaya mengatasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada perubahan iklim berdampak kerusakan pada perilaku habitat satwa liar. Nah, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi perilaku satwa liar. Nah, satwa liar memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan iklim di habitatnya. Untuk beradaptasi, mereka mengembangkan mekanisme tersendiri untuk menghadapi kondisi iklim yang berubah secara temporer akibat aktivitas manusia di sekitar habitat mereka. Nah, perubahan atau gangguan pada habitat menyebabkan satwa liar melakukan perpindahan sebagai strategi individu maupun populasi. Nah, perpindahan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan keadaan perubahan iklim agar tetap dapat hidup dan berkembang biak secara normal. Kawasan hutan menjadi habitat penting bagi banyak spesies satwa liar, terutama yang terancam punah. Hal ini karena hutan memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya. Oleh karena itu, pelestarian hutan memegang peranan krusial dalam menjaga kelestarian satwa liar di tengah ancaman perubahan iklim yang terus meningkat. Yang selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap habitat satwa liar. Yang pertama, hilangnya habitat. Mencairnya es kutub mengancam kehidupan beruang kutub, anjing laut, dan penguin karena hilangnya habitat, sumber makanan, dan area berkembang biak. Sementara di darat, menyusutnya hutan hujan tropis akibat kebakaran dan perubahan iklim mengancam kehidupan orangutan, harimau, dan beruang koala yang kehilangan habitat alaminya. Yang kedua, ada perubahan pola migrasi dan perilaku. Nah, dampak signifikan perubahan iklim adalah perpindahan habitat satwa liar untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai. Ada juga beberapa spesies terpaksa pindah dari habitat terganggu, sementara lainnya harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang kurang optimal. Nah, migrasi berubah akibat pergeseran musim, mengganggu siklus hidup dan ketersediaan makanan. Perubahan suhu juga mempengaruhi reproduksi, menyebabkan penurunan populasi pada spesies tertentu. Yang ketiga, ada ancaman terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup. Perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan pada satwa liar karena penyebaran penyakit ke wilayah baru akibat suhu lebih hangat. Kekeringan dan cuaca ekstrim juga mengancam ketersediaan air dan makanan bagi beberapa spesies. Selain itu, bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan badai yang meningkat frekuensi dan intensitasnya dapat menyebabkan kerugian besar pada populasi dan keanekaragaman hayati satwa liar yang rentan terhadap bencana-bencana tersebut. Poin yang terakhir, ada juga peningkatan konflik manusia dengan satwa liar. Saat habitat satwa liar menyusut dan makanan langka, hewan terpaksa mendekati pemukiman manusia, meningkatkan interaksi yang merugikan kedua belah pihak. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya hasil panen, ternak, hingga nyawa manusia dan hewan. Selain itu, ada risiko penularan penyakit antara manusia dan hewan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai bagaimana langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem hutan dari dampak perubahan iklim. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Sebagai penyumbang oksigen terbesar di dunia,
serta sebagai habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan juga hewan. Selain itu, hutan juga dapat berperan dalam konservasi sumber daya alam seperti air, tanah, hingga udara. Dengan mengetahui fungsi ekosistem hutan, manusia dapat lebih menghargai hutan serta memahami pentingnya melindungi dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Untuk melindungi dan memulihkan ekosistem hutan dari dampak perubahan iklim, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengelola hutan dengan baik. Dengan cara yang pertama, melindungi hutan asli. Jaga dan lindungi hutan asli yang masih utuh, karena hutan ini penting untuk menyerap karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan hutan produksi. Kelola hutan yang digunakan untuk produksi seperti hutan produksi kayu dengan baik atau dengan menebang pohon secara terpilih dan menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang selanjutnya yaitu memulihkan hutan rusak. Lakukan rehabilitasi dan tanam kembali pohon-pohon di hutan yang sudah rusak. Yang kedua yaitu mengurangi emisi gas yang dapat merusak lingkungan. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara yaitu yang pertama menanam pohon. Tanam pohon di area yang gundul dan juga di area baru yang sebelumnya tidak ditumbuhi pohon. Cara ini bertujuan untuk menyerap lebih banyak karbon. Yang selanjutnya yaitu menghentikan penggundulan hutan. Kurangi laju pengundulan hutan dengan kebijakan yang ketat dan memberikan insentif ekonomi untuk pelindungan hutan. Yang selanjutnya yaitu pertanian ramah lingkungan. Lakukan pertanian yang ramah lingkungan agar tidak merusak hutan, seperti dengan teknik agroforestry, yaitu dengan cara menggabungkan pertanian dan juga kehutanan. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung. Yang pertama yaitu dengan membuat peraturan yang kuat. Buat dan tegakkan peraturan yang melindungi hutan, termasuk memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Yang selanjutnya yaitu inisiatif global dan nasional. Ikut serta dalam inisiatif global yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta mendukung kebijakan nasional yang melindungi hutan. Yang selanjutnya yaitu dukungan finansial dan juga teknis. Sediakan dana dan dukungan teknis yang cukup untuk konservasi dan pemulihan hutan. Yang keempat yaitu melibatkan komunitas lokal. Seperti contoh yaitu partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pelindungan dan pemulihan hutan. Yang selanjutnya, pendidikan dan juga kesadaran. Tingkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya hutan dan dampak perubahan iklim melalui program penyuluhan. Yang selanjutnya yaitu alternatif ekonomi. Sediakan alternatif sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, seperti ekowisata dan kerajinan tangan. Yang terakhir yaitu penelitian dan teknologi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penelitian tentang hutan. Dukung penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap hutan dan cari solusi adaptasi yang efektif. Yang selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Buat sistem pemantauan untuk mengevaluasi kesehatan hutan dan mendeteksi perubahan akibat perubahan iklim. Yang selanjutnya yaitu teknologi ramah lingkungan. Gunakan teknologi hijau dalam pengelolaan hutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan.
Jadi kesimpulannya yaitu perubahan iklim yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pengakibatan peningkatan suhu global, kekeringan kebakaran hutan, dan juga hilangnya spesies, sehingga mengganggu ekosistem hutan, hutan hujan tropis, hutan awan, hutan tropis kering, dan hutan bakau sangat rentan terhadap perubahan ini. Hutan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon. Namun, perubahan iklim merusak habitat satwa liar dan meningkatkan risiko konflik antara manusia dan juga satwa. Langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan ekosistem hutan meliputi pengelolaan hutan yang baik, pengurangan emisi gas rumah kaca, kebijakan dan peraturan yang mendukung, keterlibatan komunitas lokal, serta dukungan penelitian dan teknologi hijau. Ini termasuk melindungi hutan asli, memulihkan hutan yang rusak, menerapkan pertanian ramah lingkungan, reforestasi, menghentikan penggundulan hutan, dan juga teknik agroforestry. Kebijakan yang kuat dan dukungan finansial serta teknis diperlukan bersama dengan partisipasi masyarakat lokal dan meningkatkan kesadaran. Nah, penelitian dan teknologi seperti pemantauan dengan drone dan GIS penting untuk memahami dampak perubahan iklim dan mengembangkan solusi adaptasi yang efektif. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.